Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami datang menghadap-Mu. Kami mau menyampaikan ungkapan syukur kami atas hari baru yang telah Kau berikan kembali kepada kami. Terima kasih juga untuk kekuatan, keselamatan, dan makanan yang telah Kau sediakan. Saat ini ya Bapa, kami juga mau membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tolong tuntunlah kami agar dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah Menjadi Pendamai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini di media sosial banyak kita melihat pertikaian, perselisihan, perkelahian, dan pertentangan yang terjadi bagi antara bangsa-bangsa, suku dengan suku, di dalam tubuh organisasi atau lembaga-lembaga, di komunitas sekolah, dan juga terjadi di dalam keluarga. Kejadian-kejadian ini menggambarkan bahwa dunia semakin parah dan jahat. Dan tidak tertutup kemungkinan hal-hal tersebut sudah dan sedang terjadi di sekitar kita, seperti di organisasi gereja, dalam persekutuan-persekutuan keluarga besar, dan di rumah tangga kita sendiri. Ketidakselarasan antara pemimpin dengan anggota, antara anak-anak dan orang tua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dapat mendamaikan kejadian-kejadian tersebut? Ini adalah sebuah pergumulan kita bersama sebagai orang yang telah percaya dan yang telah dipanggil Allah untuk melakukan misi keselamatan di dunia, termasuk pendamaian. Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini manusia sedang mengalami kemerosotan, mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan, di mana manusia hidup di dalamnya. Akibat dari kemerosotan itu, manusia berusaha mencari kepentingan dan jati dirinya masing-masing agar mendapatkan pengakuan dan boleh menaklukkan yang lain. Tidak jarang manusia secara sadar melakukan cara yang tidak benar dan menyakitkan orang lain, menyakiti sesama. Manusia menunjukkan kekuatannya demi memperoleh harta, jabatan, keuntungan demi membangun lumbung pribadinya. Dan disinilah terjadi, dan kita jumpai bahwa yang miskin menjadi semakin miskin, sedangkan yang kaya semakin kaya. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa gereja juga mengalami kemerosotan saat ini. Maka dengan kejadian-kejadian ini kita dipanggil untuk mendamaikan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 26, Stefanus membicarakan bagaimana Musa mendamaikan saudara-saudaranya yang sedang berkelahi. Firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang membutuhkan kehadiran kita, baik di tengah-tengah keluarga, organisasi, gereja, lembaga-lembaga, dan semua yang mencakup ruang lingkup kehidupan kita, di mana kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan berkata di Mazmur pasal 37 ayat 37, "Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, jadilah pendamai." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang barusan saja kami baca dan renungkan.
Firman yang mengingatkan kami kembali untuk menjadi seorang pendamai bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami di dunia ini. Gerakkanlah hati kami untuk melakukannya, apalagi di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih saja membayangi kehidupan seluruh umat di muka bumi ini. Terkadang kami sibuk menyelamatkan diri sendiri dan mungkin lupa dengan apa yang kami lakukan yang menyakitkan orang lain atau memberikan dampak buruk bagi sesama. Ajarkanlah kami untuk senantiasa mengedepankan kebaikan untuk bersama dan mampu menjadi pendamai di tengah-tengah kehidupan sebagaimana yang Kau inginkan. Kami menyerahkan para pemimpin negara serta orang-orang yang saat ini dipercaya memegang amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Mampukanlah mereka menjadi pemimpin yang bijaksana dan bersikap adil seturut kehendak Tuhan. Juga untuk para pemimpin gereja, hamba Tuhan dan seluruh umat-Mu, berkatilah kehidupannya. Bantulah kami dalam pergumulan kami masing-masing. Biarlah berkat yang Kau berikan dapat menjadi berkat juga bagi orang lain, sehingga damai sejahtera Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa Maha Tinggi. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.